Bapak Ibu, saya ingin berdoa dulu. Saya percaya setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah kepercayaan dan Tuhan yang akan memampukan. Saya minta kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, Engkau yang mengetahui segala sesuatu, Engkau yang memberikan segala sesuatu, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Isi hatimu Tuhan, biarlah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, bukan siapa-siapa, dan bicaralah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi waktu di rumah memang suami saya bilang sama saya begini, iyain aja. Saya bilang, saya tidak pernah menanggapi pelayanan kalau saya tidak siap. Kemudian suami saya bilang begini, kalau begitu apa yang sudah pernah disampaikan? Padahal sebenarnya satu komitmen saya kalau berkhotbah itu Bapak Ibu, saya mau yang baru, supaya saya juga banyak belajar. Jadi saya lagi bingung nih, saya mau bicara tentang apa, tetapi Tuhan pasti akan menolong. Amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya renungan firman ini akan saya bagikan untuk pelayanan hari Minggu di GPD Al-Asfa di Kampung Loyang. Belum merampung betul karena saya suka secara sistematis, tetapi kalau harus disampaikan pada kesempatan ini, saya percaya ada rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya memberi judul khotbah pada kesempatan ini adalah tahu diri. Tahu diri. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap saya dan saudara itu punya tanggung jawab dalam pelayanan. Amin. Bukan hanya mereka yang berdiri di atas mimbar ini, atau mereka yang dipercayakan tanggung jawab sebagai ketua rayon, misalnya ketua wadah. Kita semua, Tuhan bilang apa? Dan ketahuilah bahwa ketika Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus, di saat Tuhan Yesus bangkit, dan Maria Magdalena diberikan prioritas sebagai orang yang pertama untuk bertemu dengan Tuhan saat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika itu Tuhan Yesus katakan kepada Maria Magdalena, pergilah, jangan pegang lama-lama, jangan sentuh aku lama-lama, jangan tahan aku, jangan pakai berita kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini sebagai hal yang untuk kepentingan kita pribadi. Karena bukankah setelah Tuhan Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus bilang, pergi sampaikan kepada murid-muridku bahwa aku akan kembali kepada Bapa. Dan kita percaya hari ini kita peringati sebagai hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Untuk itu firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan mau bilang tahu diri. Amin, haleluya. Engkau sudah menerima kabar yang baik, sebagaimana Maria Magdalena menerima kabar yang baik dari Tuhan. Pergilah dan sampaikan. Dan tahukah Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari sebelum Tuhan Yesus naik ke
sorga, dia menampakkan ke banyak orang, murid-muridnya, dan juga kepada Paulus. Luar biasa. Dan Tuhan mengerjakan perubahan dalam kehidupan Paulus. Saya yakin dan percaya kalau kita boleh ada di tempat ini, menjadi jemaat di sini, perubahan sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Pertobatan sudah Tuhan kerjakan, dan Tuhan mau pertobatan itu. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan, kita pun bisa bagikan. Karena itu pesan Tuhan. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang di dalam Alkitab, di dalam Samuel, Bapak Ibu, 2 Samuel 4 itu mengisahkan yang bernama Mephiboset. Mephiboset adalah cucu dari Saul, anak dari Yonatan. Suatu ketika dia jatuh dari pangkuan inangnya untuk melarikan diri, karena mereka pikir ketika Daud menang, semua yang terjadi pada raja-raja sebelumnya, yaitu menghabiskan semua keturunan raja yang akan digantikan. Dalam hal ini Daud menggantikan Saul, berarti Daud akan melenyapkan semua keturunan Saul. Dan itu yang menjadi ketakutan yang besar, sehingga mereka melarikan Mephiboset, cucu dari Saul. Dan apa yang terjadi? Dia jatuh, kemudian dia cacat. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik hati saya ketika kemudian seorang Daud mencari Mephiboset, mencari keturunan Saul. Dia mencari keturunan Saul, dan dia dapati informasi bahwa masih ada Mephiboset, dan kebetulan anak dari Jonatan. Kita ketahui bersama bahwa Jonatan itu dengan Daud punya keterikatan batin yang luar biasa. Mereka sahabat yang sejati, dan mengikat begitu kuat perjanjian persahabatan ini dengan perjanjian darah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud dan Yonatan tidak sembarangan mengikat perjanjian darah waktu saat itu. Bapak Ibu tahu, mereka melukai satu dengan yang lain, keluar darah dan menyentuhkan darah masing-masing. Sangat termeterai persahabatan mereka, sehingga di zaman pemerintahan, tahun-tahun pemerintahan dari Daud ingat dan kebetulan didapati Mephiboset. Mari Bapak Ibu, saya rindu kita kemudian melihat di dalam firman Tuhan 2 Samuel 9 ayat 7. 2 Samuel 9 ayat 7. Saya bacakan. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kemudian berkhotbah tentang hal yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana seorang Mephiboset yang lemah duduk sehidangan dengan Raja Daud. Dia mendapat segala hak-hak yang harusnya tidak perlu dikembalikan kepada keturunan dari Saul. Kita tahu bersama Bapak Ibu
dengan kasih. Sampai kemudian Daud bilang, aku tidak akan menyentuh engkau, orang yang diurapi. Ada dua kesempatan, tetapi Daud tidak melakukan. Sebenarnya bukan karena Jonathan, tetapi karena memang Daud sangat menghargai otoritas Tuhan yang ada pada Saul. Walaupun sebenarnya Tuhan sudah menolak, yang dia hargai adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemudian Mephiboset itu dicari, dan ketika penuh dengan ketakutan, Mephiboset merasa dia akan dibunuh karena sejak 5 tahun itu yang dia dengar, bahwa kalau keturunan raja yang sebelumnya dan ketika mendapati raja yang pengganti maka akan ditumpas keturunan yang sebelumnya. Itu yang dia dengar setiap hari. Dia penuh dengan ketakutan, dia penuh dengan tekanan. Tetapi luar biasa komitmen dari Daud. Selain dia tipikal orang yang lembut, dia juga orang yang keras terhadap komitmen. Bapak Ibu Saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada pertemuan itu Mephiboset masih merasa penuh dengan ketakutan. Di ayat 8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia menempatkan diri pada posisi yang paling rendah. Ucapan yang sama ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Pada kesempatan Daud bisa membunuh Saul karena mereka semua tertidur, dan bahkan pengawalnya bilang, nanti saya yang kerjakan untuk engkau tidak perlu membunuhnya, kami saja Tuhan, kami saja Daud. Tetapi Daud melarang. Dan apa yang dikatakan oleh Daud kepada Saul, engkau mengejar aku seperti anjing mati. Suatu tindakan untuk merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan kalau kita baca bahwa kemudian Bapak Ibu, Daud memberikan Siba, anak Siba dan hamba-hamba Siba untuk menjaga Mephiboset, menjadi pelayan bagi Mephiboset. Bapak Ibu, di situ dikatakan ayat 10, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayan supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Suatu ketika di kisah-kisah selanjutnya, bahwa Siba kemudian mengkhianati Mephiboset. Dia mengkhianati Mephiboset, padahal sekian lama dia yang menguasai harta, karena Mephiboset masih kecil. Harta keturunan dari Saul sebelum diberikan kepada dia, Bapak Ibu, karena kemudian ternyata pengkhianatan dari Mephiboset, pengkhianatan dari Siba itu dikatakan Bapak Ibu pada firman Tuhan yang selanjutnya, bahwa kemudian suatu ketika dia bilang sama raja, waktu raja bertanya di mana Mephiboset, dia bilang apa? Mephiboset itu tidak mau ikut dengan raja untuk berperang. Dia ada di Yerusalem karena dia mau menggantikan raja. Dan ketika itu Daud terpengaruh dan dia bilang, setengah dari harta yang menjadi harta dari Mephiboset yang diberikan Raja Saul menjadi bahagianmu. Tetapi mari kemudian kita melihat Bapak Ibu, kejadian ini pada 2 Samuel 16 ayat 3. Ketika raja bertanya, kemudian bertanya raja, di mana
tuanmu itu bicara tentang Saul, jawab Sibah kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Tetapi bukan hal yang benar yang dia katakan. Dia menghasut. Kalau saya katakan tadi, tahu diri, Sibah adalah tipe orang yang tidak tahu diri. Bapak Ibu, hati-hati. Kita tahu siapa kita. Kita tahu kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya dan saudara. Tahu diri, bertanggung jawab. Amin. Dan jangan pakai itu untuk kepentinganmu. Sehingga Bapak Ibu kemudian kita lihat Daud memberikan semua harta. Di dalam 2 Samuel 16 ayat 4, lalu berkatalah raja kepada Sibah, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Sibah, aku tunduk biar kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu. Pura-pura sekali Bapak Ibu, pura-pura sekali. Dan ketika kemudian Daud pulang dari peperangan, dia kembali lagi ke istananya. Mephiboset menghampiri dia. Dan kalau kita baca Bapak Ibu, begitu Mephiboset peduli dengan raja, bahkan pun untuk mengganti baju, bahkan pun untuk menggunting jenggotnya, dia tidak mau sebelum dia lihat raja pulang dengan penuh kemenangan. Itu yang harus menjadi teladan bagi saya dan saudara. Kita sudah makan sehidangan di meja Tuhan. Kita tahu diri. Amin. Kita tahu diri. Kita mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jangan ketika kita Tuhan percayakan menjadi anak-anak Allah, duduk di dalam segala kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Di meja Tuhan itu banyak persediaan berkat-berkat jasmani, bahkan berkat rohani. Kita juga harus mengerti, kehidupan saya dan saudara harus ada harga yang kita bayar. Kalau 10 hari ini pada malam kita mengambil doa, itu adalah gambaran seperti Mephiboset yang menantikan Raja Daud. Dia memberi kehidupannya serius. Ada harga yang dia bayar untuk dia menguasai kehidupannya, bahwa benar-benar dia mau menantikan kabar yang baik. Malam-malam yang akan kita ikuti, bukankah ada harga bayar? Ada harga yang harus kita bayar. Waktu kita, tenaga kita. Seperti Mephiboset yang menantikan Raja Daud. Tetapi kadang-kala Bapak Ibu, Tuhan izinkan dalam kehidupan saya dan saudara, seperti apa yang dialami oleh Mephiboset. Begitu dia setia menantikan raja, begitu dia setia menantikan kabar baik, dia sungguh mengharapkan keselamatan raja yang sudah memberikan penghargaan yang istimewa baginya, sudah mengembalikan haknya sebagai keturunan raja Saul. Tetapi kadang-kala Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti apa yang kemudian dihadapi oleh Mephiboset. Mari kita melihat Bapak Ibu dalam 2 Samuel 19. Kita akan mempelajari di ayat 29 atau ayat 28 terlebih dahulu.
hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun dia difitnah, dia tetap menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak mau mempertahankan hak, tetapi dia mengutamakan kewajibannya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 28, walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati, ini yang dia syukuri oleh Tuanku Raja. Tuanku telah mengangkat hambamu di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Kita orang-orang yang seperti Mephiboset, bukan? Yang harusnya mendapat hukuman Allah. Kita punya dosa yang disebut dosa dari Adam dan Hawa, dosa keturunan atau dosa apalah itu yang diistilahkan. Dan kita punya potensi untuk melakukan dosa, sehingga firman Tuhan juga sampaikan, aku ingin melakukan yang baik tetapi tidak aku lakukan. Itu adalah manusiawi kita. Tetapi mari kita kemudian melihat Bapak Ibu, ketika kita memposisikan kita sebagai orang yang tidak punya hak, berarti kita mengedepankan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ucapan syukur harus kita sampaikan kepada Tuhan. Karena apa? Harusnya dihukum mati, harusnya dibinasakan, harusnya kita tidak diselamatkan, tetapi oleh kasih Tuhan kita diselamatkan. Untuk itu mari kita seperti Mephiboset yang tahu diri, Bapak Ibu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita melihat Bapak Ibu, ayat 29. Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Ayat 30. Kita perhatikan dengan mata iman kita. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa, luar biasa. Tidak penting lagi apa yang menjadi kepentingan pribadi saya dan saudara, tetapi hal kepentingan surga yang harus tertanam dalam kehidupan kita. Raja selamat itu bicara apa? Bicara apa yang Tuhan punya rencana, peperangan Tuhan. Dan ketika Daud selamat, kita bersyukur. Artinya apa? Ketika segala rencana Tuhan terjadi di dunia ini, agar keselamatan bisa menjangkau banyak orang, kita harus bersyukur. Walaupun kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, walaupun Tuhan izinkan ada hak-hak yang harus kita lepaskan, zona nyaman kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan perasaan kita. Tetapi kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan, lepaskan itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu, saya sudah kemudian mencari akhir hidup dari Siba. Dia tidak pernah dicatat lagi. Tetapi mari kita kemudian melihat Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Mephiboset. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Di dalam 2 Samuel 21 ayat 7. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Bapak Ibu, kalau kita melihat kejadian ini, bagaimana orang ingin
kepada Saul. Di dalam firman Allah yang hidup, tetapi Raja Daud sangat sayang. Kita melihat Bapak Ibu, saya ingin bacakan kembali dalam terjemahan yang baru, 2 Samuel 21 ayat 7. Ini kejadian ya Bapak Ibu. Amin. Ketika mereka ingin membalas dendam tentang apa yang dikerjakan oleh Saul, kemudian mereka membalas dendam untuk membunuh semua keturunan dari Saul. Di situ dikatakan, ayat 4 kita lihat, lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kau mau kehendaki akan kuperbuat bagimu? Ayat 9, sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi ayat 7, tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul sehingga tidak dimusnahkan. Ayat 8 Bapak Ibu, memang ada nama yang sama. Nanti kita perhatikan di rumah itu bukan orang yang sama ya. Mephiboset juga dicatat ayat 8. Jadi 7 dari keturunan itu dilenyapkan, tetapi Mephiboset diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ini penghargaan bagi saya dan saudara, orang-orang yang tahu diri, tahu menghargai setiap kepercayaan, tahu menghargai sebagai tugas-tugas tanggung jawab gereja Tuhan, tahu menghargai panggilan Tuhan, tahu menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dengan melayani Tuhan, dengan bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan, dan dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mephiboset selamat. Karena Tuhan juga mau menyampaikan pesan bagi saya dan saudara. Keselamatan itu karena ada perjanjian dengan darah anak domba Allah. Tetapi kita pun harus juga punya pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Salah satunya apa? Tahu diri. Amin. Kalau saya dan saudara tahu diri, melepaskan hak kita, kita akan mendapat penghargaan yang luar biasa. Orang yang tahu diri, orang yang menghargai keselamatan dengan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Haleluya. Orang yang tahu diri, orang yang mau merendahkan dirinya di dalam tangan Tuhan yang kuat, sehingga persoalan, masalah, pergumulan hidupmu, engkau hanya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, ini proses hidup bagi saya, karena suatu kali kelak saya akan menerima sebuah berkat yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Saya luput, saya selamat, saya menjadi bagian dari gereja Tuhan yang sempurna, tidak mengalami apa yang dinamakan dengan penganiayaan antikris. Kita sudah disingkirkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mephiboset disingkirkan karena ada perjanjian, dan karena dia mau menghargai setiap penghargaan yang Tuhan berikan, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan, dan menghargai setiap waktu ketika duduk di meja raja, ketika duduk di meja Tuhan. Ada berkat-berkat di sana. Engkau mungkin seperti Mephiboset yang timpang. Ketimpanganmu dipergunakan oleh orang yang tidak punya
yang tidak berterima kasih kepadamu, yang mengkhianati engkau. Engkau dimanfaatkan karena kelemahanmu, tetapi Tuhan tahu itu. Amin. Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan ingatkan perjanjian antara Daud dan Yonatan kepada Daud, Tuhan ingat perjanjian yang Tuhan boleh kerjakan antara bapa dengan anak. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini engkau dihina-hati oleh orang lain. Engkau dihina-hati oleh orang yang engkau percaya. Engkau dihianati oleh orang yang selama ini bersama-sama dengan engkau, yang mengasuh engkau karena kepentingan yang secara pribadi. Mari seperti Mephiboset, jangan menuntut balas. Biarkanlah semua untuk mereka, karena itu bukan hal yang penting lagi bagi kita. Materi bukan hal yang penting bagi kita, tetapi soal keselamatan, soal keselamatan, soal damai sejahtera, soal sukacita mendengar kabar yang baik, itu tetap boleh menjadi bahagian saya dan saudara, dan itu tidak akan pernah diambil oleh orang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak akan bicara panjang lebar lagi, tetapi pesan firman Tuhan bagi saya dan saudara, tahu diri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tahu diri, tahu diri. Semua hanya karena anugerah. Puji Tuhan. Sebelum saya kembalikan kepada penanggung jawab selanjutnya, saya mengundang tim musik dan singers untuk sama-sama melakukan satu pujian yang mungkin sudah dipersiapkan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kali pertama saya tidak siap. Saya sudah katakan ke Kak Ebi tadi, nak siap Kak. Tetapi saya tahu setiap kepercayaan Tuhan tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Dengan penuh kerendahan hati kita menanggapi semuanya itu. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena belas kasihan Tuhan. Hargai. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, Amin, puji Tuhan. hanya Kau Tuhan